Gimana Mbak Prita, apa kabarnya? Baik, apa Makin kabar sibuk kayaknya. Booming? Ya ampun, udah Baik, lama ya. Alhamdulillah. Sudah lama sekali kita nggak ketemu. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Parent Talk yang Ah, ketiga. terima Terus menjadi kasih. inspirasi untuk semua parents. Amin, terima kasih Mbak Prita. Usia 3 tahun tuh baru banget lah. Kalau anak-anak Mm-mm, masih apa ya, teenager. Jadi bener-bener baru mm-mm, bisa bicara, jalannya udah lancar dan lain-lain. Udah mulai lagi mm-mm, mau pinter-pinternya nih. Nah, mm-mm, sekarang tapi di dalam rangka ulang tahun yang ketiga ini, mm-mm. dan ini kalau dihitung, 7 minggu menuju tahun 2021. Yes. Nah, secara keuangan nih, kalau menurut Mm-mm, Mbak Prita sendiri, mm-mm. kalau bisa digambarkan, dideskripsikan sebenarnya tahun 2020 nih apa sih Mbak? Secara finansial ya, apa sih yang bisa digambarkan dalam satu kata atau dalam satu kalimat? Oke. Kalau cuma dalam satu kata, mungkin bahasanya adalah shock. Semua orang kayaknya berada dalam situasi yang shock gitu ya. Dan akhirnya mungkin pada saat setelah awalnya shock, kemudian akan ada dua. Either we fight or we flight. Istilahnya tuh gitu. Orang Mm-mm. yang mungkin masih melihat bahwa there's something that we can do, kayaknya masih bersemangat, masih punya kesempatan, dia akan fight. Mm-mm. Tapi untuk mereka yang rasanya tuh kayak, aduh udahlah capek gitu ya, dia akan istilahnya tuh flight. Jadi dia terbang aja gitu loh. Dia kayak akan lari dari kenyataan gitu. Jadi ya tergantung pilihan kita tuh parents gitu kan. Kita maunya Mm-mm. jadi yang seperti apa. Kalau aku yakin nih semua followersnya Parent Talk, semua followers SD Finance, pasti semuanya adalah parents yang fight dong. Ya, fight bener. Nah, tadi terkait dengan yang Mbak Prita sampaikan ya, bahwa tahun ini Mm-mm, kalau dideskripsikan kata-katanya adalah shock. Bener mm-mm, sih, itu menjadi mm-mm, shock yang tadinya punya penghasilan tetap, misalnya mm-mm, tiba-tiba mm-mm. berkurang gitu Yep, kan, atau bahkan kehilangan pekerjaan alias nggak punya yes. penghasilan sama sekali. Mm-mm, mm-mm, Tapi justru aku mengenal beberapa pihak, beberapa teman yang mm-mm, justru mm-mm. secara penghasilan naik gitu kan, dan itu shock Yeah. juga gitu Mm-mm, shock kan. juga. Shock juga, sama-sama shock sebenarnya. Nah, Mm-mm, terus Mbak Prita, nanti di tahun 2021 nih, mm-mm. kira-kira situasi shock ini masih akan berlangsung atau enggak sih kira-kira? Oke, jadi kalau misalnya kita coba baca-baca nih berita ekonomi nih Mm-mm. ya, kan gimana pun juga kan kita nggak bisa lepas dong dari berita ekonomi. Nah, aku mau share nih kepada semua parent di sini nih, mungkin kalau ada yang suka dengar istilah resesi, terus kemarin bilang, aduh takut deh gitu kan. Prinsipnya sih gini, iya betul, kita sekarang lagi masa resesi. Kenapa? Karena selama 2 kuartal berturut-turut, 2 kuartal itu sebenarnya 6 bulan gitu ya. Selama enam Mm-mm. bulan berturut-turut, itu pertumbuhannya itu adalah minus. Tapi berita baiknya adalah kalau sebelumnya minusnya itu -5%, sekarang minusnya lebih kecil. Jadi makin lama nih kita makin menuju ke perbaikan. Nah, disitulah sebenarnya peluang kita nih parents. Mhm. Dimana kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita mau lebih kreatif, ini sebenarnya peluang. Artinya apa? Oh, berarti artinya ekonomi akan pulih nih, akan bertumbuh nih. Mungkin akan muncul-muncul nih bisnis-bisnis baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran sebelumnya. Terus Mm-mm. misalnya untuk teman-teman yang barangkali penghasilannya berkurang karena mungkin kantor tempat bekerjanya memang harus melakukan efisiensi. Nah, berarti sebenarnya di sini dia tahu bahwa orang kan kalau kepepet tuh jadi punya peluang nih kemana-kemana gitu. Jadi sebenarnya sih kalau aku berharap banget ya kalau ini Mm. terus berjalan, insya Allah pada saat kita memasuki 2021 maka ekonomi Indonesia tuh sudah beranjak pulih. Apakah artinya kita sudah Mm. kembali seperti sedia kala, seperti di 2019? Itu sih mungkin tidak. Karena namanya kalau orang habis sakit ya, kita Mm. misalnya kena penyakit demam dengue deh gitu, terus dirawat di Mm. rumah sakit. Ya kan setelah pulang dari rumah sakit nggak lantas langsung bisa beraktivitas, tetapi pasti harus ada pemulihan dulu dan Mm. seterusnya. Nah, berapa lamanya itu yang kita tuh nggak tahu. Therefore, penting banget buat kita nih parents memasuki 2021 tuh juga jangan pikir udahlah pokoknya 2021 nih vaksin ketemu bebas gitu. Enggak juga ya. Jadi tetap harus siap-siap. Nah, siap-siapnya ini sebenarnya nih Mm-mm. kayaknya menyangkut dengan apa yang terjadi di tahun 2020 ya. Kalau misalnya Yap. kita mau kilas balik dari awal tahun ke tahun sekarang yang tadi Mbak Mm-mm. bilang, ini kan situasinya shock
Aku juga Mm-mm. meyakini situasi saat ini shock karena banyak Mm-mm. sekali perubahan-perubahan, rencana Yap. pekerjaan dan lain-lain di Mm-mm. hidup kita, Mm-mm. bahkan semua gitu kan, hampir semua. Mm-mm. Nah, beberapa pelajaran yang aku dapat adalah sebenarnya dalam kondisi seperti ini, memang benar Mm-mm. kita kepepet pada akhirnya kita akan jadi orang yang lebih kreatif dari biasanya, Mm-mm. kita keluar Mm-mm. dari zona nyaman yang tadinya itu aja. Jadi Mm-mm. aku ngelihat banyak Mm-mm. sekali teman-teman yang berbisnis dan lain-lain. Mm-mm. Tapi di sisi lain aku justru melihat bahwa kesempatan investasi itu tetap ada gitu. Kalau misalnya Mm-mm. memang Mm-mm. kita tadi itu benar-benar mau mengembangkan diri, berani usaha dan Yes. lain-lain sehingga Yep. pemasukan juga tetap ada walaupun mungkin jumlahnya fluktuatif ya. Setiap Yep. bulannya nggak akan sama misalnya gitu karena tergantung Mm-mm. usaha yang kita buat di tahun itu di bulan Mm-mm. tersebut. Tapi ternyata dengan semangat investasi mungkin ada kalau aku ya ada rasa kekhawatiran di tahun depan mungkin apa aku pesimis ya, masih kurang bagus gitu. Jadi mau nggak mau sekarang tuh kayak waktunya untuk invest. Ya udah deh, punya uang berapa, Oh. invest dulu deh. Karena kayak Mm-mm. ketidakpastian itu bikin aku justru takut dan ketakutanku justru pengen nyimpen uang terus gitu loh, Mbak. Itu yang aku Oke. pelajarin sih. Tapi aku Mm-mm. nggak tahu nih kalau dari Mbak Prita melihat banyak sekali case lainnya seperti apa, Mbak? Mm-mm. Nah, sebenarnya gini, konsepnya ekonomi itu kan sebenarnya adalah konsumsi plus saving plus government spending. Ini bahasa ekonomi Hmm. nih ya ceritanya. Gimana sih hubungannya sama rumah tangga kita gitu? Hmm. Prinsipnya gini, kita tuh harus seimbang. Jadi artinya kalau misalnya kayak tadi Bumin bilang, aku ketakutan banget gitu ya, semua aku ngumpulin, aku Hmm. jadi konsumsiku berkurang. Bayangin ya kalau konsumsi dari seorang Bumin berkurang, berarti kan artinya akan ada bisnis-bisnis yang semakin turun gitu kan. Jadi kita tuh Jadi nggak boleh sebenarnya ya? nggak boleh juga. Jadi sebenarnya kita harus lakukan adalah bijaksana. Jadi ini adalah rumus untuk gimana sih kita bisa membantu negara kita sendiri, even rumah tangga kita sendiri untuk bisa cepat keluar dari krisis ini. Nah, antara konsumsi dan juga savings itu harus balance, Bumin. Jadi ada hal-hal nih ya yang perlu kita pahami dulu bahwa kalau kita benar-benar tidak berkonsumsi apapun, maka pastinya akan ada bisnis-bisnis yang pelan-pelan tuh makin kolaps. Bayangin, misalnya dari rumahnya Bumin tadinya biasanya mungkin langganan kopi susu 5 liter dikurangi 1 liter, Hmm. berapa rumah kayak begitu berarti kan menyusut istilahnya Iya bisnisnya, sih. paham kan? Nah, tapi juga kita mesti ngerti bahwa kita nggak bisa sembarangan kayak misalnya ya Hmm. udah deh aku tetap konsumsi 5 liter, ya nggak juga karena kita sadar bahwa kita juga harus memiliki cadangan nih dalam rumah tangga kita. So finding the balance itu yang paling penting, itu nomor satu nih buat semua ibu-ibu. Hmm. Jadi antara berapa sih yang kita belanjain dengan berapa sih yang kita simpan itu mesti define balance-nya. Terus untuk sisi belanjanya aku selalu suggest untuk membelanjakan ke local product gitu. Kenapa? Supaya yang kuat tuh kita sendiri gitu kan ya. Jadi Hmm. untuk suaminya Bumin tuh yang dari kemarin gitu ribut gitu ya sama yang ada stiker-stiker di Instastory itu kan ya permainan itu gitu ya. Iya, bukannya nggak boleh sih. Cuman ya coba ya kita ke lokal produk dulu. Nanti kalau misalnya udah silahkan. Jadi kalau dengerin, coba ya tolong ya Coba. bapak-bapak semuanya ya dipahami. Nah sekarang di sisi untuk savingnya gitu kan, itu tuh menurut aku tuh banyak yang sudah bagus. Jadi kayak Bumin bilang, aku butuh dana darurat. Yes, cash Hmm. is king, but cash flow is queen. Artinya tabungan pun itu juga jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kalau memang sudah cukup dan kita bisa putarkan ke dalam investasi sehingga membentuk cash flow. Karena dana darurat itu tidak akan membentuk cash flow. Ya udah diem aja di situ. Tapi gimana sih caranya kita bisa Hmm. dapetin cash flow? Nah, itulah pinter-pinternya kita. Misalnya mulai memilih-milih investasi atau mungkin ada kita masuk ke bisnis atau menjadi modal bisnis kita. Karena semua orang pastinya sekarang kan kayak tadi Bumin bilang harus kreatif. Ya kalau kreatif ya mesti punya modal. Nah barangkali Hmm. sebagian dari uang yang tadi itu yang mungkin sudah cukup nih buat dana darurat, nah sebagiannya juga bisa jadi untuk modal usaha. Nah menurut aku yang penting Hmm. banget ya Bumin ya, aku tuh mau remind nih kepada semua viewers kita hari ini. Apa Hmm. sih hal-hal di rumah tangga kita tuh yang penting banget untuk kita perhatiin dan kita lihat. Nomor satu, please ensure emergency fund kita. Dana darurat kita tuh mesti Ya. dicek banget nih. Sekarang tuh jumlahnya cukup atau tidak. Kalau memang tidak cukup, dan kita cukupkan. Yang kedua, yang mesti kita cek itu sebenarnya adalah memulai 2021 sebisa mungkin itu Hmm. dengan pinjaman yang bijak.
Jadi supaya kita tuh nggak pusing gitu ya, apa sih Hmm. kebanyakan bayar cicilan dan lain-lain. Jadi untuk yang punya kebiasaan, misalnya gampang dikit-dikit nyicil, mungkin bisa diatur cicilan mana nih yang mungkin akan tetap kita lakukan dan mana yang Hmm. mungkin bisa kita tunda terlebih dahulu. Nah, yang ketiga Hmm. yang menurut aku penting banget adalah healthcare. Karena ini kan masa pandeminya pandemi kesehatan nih. Ya. Terutama aku mau mengingatkan kepada parents yang mungkin pekerjaannya itu freelancer atau mungkin dari kantor tempat bekerja tidak Hmm. mendapatkan benefit kesehatan, dan you really really need to take a look on your protection planning. Jangan sampai kita bablas nggak punya asuransi kesehatan apapun, even BPJS Kesehatan. Aduh, ngeri banget ya kalau sampai nggak ada. Karena benar-benar kata Mbak Prita bahwa proteksi itu tetap harus nomor satu. Nah, terkait dengan dana darurat tadi Mbak, ini banyak banget Mm-mm, temanku justru yang kemarin di baru bulan kelima, empat mm-mm, lima mm-mm, bulan pandemi itu justru mm-mm, udah menipis Mbak dana mm-mm, daruratnya. Sehingga bingung gitu harus gimana, yang ada stres. Tapi ya mau mm-mm, usaha juga akhirnya jadi nggak maksimal gitu kan dan mm-mm, lain-lain. Nah, buat mungkin kita-kita juga di antara parents yang nonton saat ini ada yang mm-mm, merasakan juga bahwa dana daruratnya menipis gitu. mm-mm, Instead of ke nyimpen uang malah justru kok makin nipis, aku nggak bisa nih mengatur keuangannya, justru kelabakan. mm-mm, Kira-kira mm-mm. apa yang bisa dilakukan nih dalam rangka menyambut 2021? Oke, sekarang kalau misalnya dana darurat kita udah nipis banget nih, maka yang perlu Hmm. kita cek itu adalah nipisnya karena apa? Apa karena rate pengeluaran kita terus bertambah, tapi cash flow-nya nggak ada? Maka kalau itu alasannya, maka kita balik tuh ke dalam apa yang tadi aku bilang, cash is king, cash flow is queen. Dan your problem sebenarnya bukan cash-nya, tetapi cash flow-nya. Karena kalau kita Hmm. terus-terusan bergantung pada dana darurat, emang nggak mungkin booming. Kita memang harus Hmm. menciptakan sumber cash flow yang baru. Jadi, oke lah, mungkin nunggu 2 bulan, 3 bulan, nunggu posting nggak apa-apa. Posting tuh kayak berhenti sejenak. Tapi kalau sudah 3 bulan and then tidak ada apa-apa, tidak bisa. Kita memang harus mencoba sesuatu. Apa ya, beda-beda tiap orang gitu ya. Aku udah Hmm. pernah tuh kasih tips sebenarnya bisnis untuk membuka keran-keran penghasilan yang baru tuh kayak Hmm. side hustle Hmm. lah atau apa ini itu. Aku selalu bilang, kita pakai 4E ya. Jadi untuk para parents nih, cek dengan 4E. Yang pertama tuh adalah easy. Ya udahlah ya, nggak usah kayak misalnya mau nyari duit aja sampai mesti ikut sertifikasi guru yoga sampai berapa ribu jam gitu loh. Ya udahlah gitu loh, kerjain aja apa yang kita bisa gitu. Kalau emang Hmm. kita belum bisa lakuin itu, ya kita lakuin apa yang kita bisa. Yang Hmm. kedua itu adalah kita mesti apa namanya excellent. Nah, jadi kalau tadi kan excellent itu kita kerjain apa yang kita bisa, kemudian kita cari yang Ya. easy. Easy itu artinya emang modalnya tuh udah ada di rumah gitu loh, Bumin. Jadi jangan sampai gini, Hmm. aduh pengen deh bikin bisnis kuliner, bikin apa mentai, terus top beli kompor dulu, beli ini dulu, beli itu dulu. Ya Allah, kapan jualannya Kak? Gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah Hmm. harus earning something. Karena banyak orang nih berbisnis dari rumah, tetapi dia nggak ngitung. Jadi bisnisnya tuh sebenarnya nggak menghasilkan. Akhirnya nggak Hmm. dapetin cash flow juga. Nah yang terakhir, we need to enjoy. Kenapa? Karena aku bisa yakinkan, namanya perubahan ya Bumin kan nggak Hmm. gampang. Orang yang tadinya nggak ngerjain itu, jadi ngerjain sesuatu, terus misalnya biasa kerjanya sebagai apalah di kantor mentereng, sekarang kok ya bagaimana, tuh kan pasti di situ ada hal-hal yang secara emosional pasti dia akan berubah gitu loh. Jadi kalau harapan aku dengan 4E Hmm. itu akan membuka keran penghasilan untuk para parent. Dan itu penting banget karena dana darurat kita pasti akan makin menipis kalau kita tidak menambah cash flow ke dalam rumah tangga kita. It's very essential. Oke, jadi sebenarnya akarnya adalah cash flow-nya ya. Di tahun ini tuh Mm-mm, benar-benar permasalahannya adalah cash flow. Dan di mm-mm. 2001 kira-kira masih sama nih Mbak. Menurut penerawangan Sama. Mbak Prita seperti apa? Ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya secara umum akan tetap sama gitu karena kita juga lagi kita tuh nggak ada yang tahu gitu ya, ekonom satu pun ekonom nggak akan bisa bilang bahwa oh ini kapan selesai, yang nggak bisa gitu karena memang permasalahannya kan pandemi ini adalah pandemi kesehatan gitu. Jadi benar-benar aspeknya tuh banyak banget nih di apa ya istilahnya yang bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, sekarang aku tuh selalu bilang gitu sama semua orang bahwa di balik berbagai kesulitan tuh pasti di situ ada opportunity. Aku nggak bilang kemudahan ya, tapi opportunity. Mm-mm. Tinggal kitanya mau nggak ngelihat opportunity tersebut gitu. Ya. Nah, itu yang menurut aku ya sekarang tuh dengan adanya media sosial kita tuh kebantu banget gitu loh untuk mendapatkan si opportunity tersebut. Dari mulai
mau jualan apa, ide-ide bisnisnya tersebar nyata, semua tersebar di media sosial. Terus udah nih kelar jualan, terus dapetin sourcing dari mana aja, jadi bahan bakunya juga banyak yang jualan gitu. Silakanlah tuh lihat di media sosial. Udah jadi barangnya, mau dipasarkan, silahkan gunakan media sosial gitu. Jadi menurut aku tuh gini loh, kayak ya dengan sekarang kita dipaksa tech savvy kan, semua orang loh yang dulu mungkin Betul. pakai gadget tuh hanya milik orang-orang yang katanya milenial. Ya Allah, sekarang oma opa juga jangan sedih, bisa loh gitu. Jadi pangsa pasar semakin meluas. Aduh, ini bener-bener ya tahun 2020 dan Mm, 2021 mengajarkan kita hal baru yang mm, memang bikin justru tadi tuh knowledge tentang finansial kita tuh justru bertambah, Mbak. Aku belajar ya. banyak sekali di tahun ini untuk lebih aware dengan dana darurat, dengan aware Mm, juga dengan proteksi karena harus mm, mm, dibayarkan gitu kan, mm, mm, dan lebih aware juga soal investasi. Nah, mm, mm, pasti di sini juga teman-teman yang tadinya bodo, ada yang mungkin bodoh amat dengan keuangannya atau ya udah tutup mata, yang penting jalan terus, pasti justru punya skill-skill baru nih, apalagi kan IG live-nya Mbak Prita hampir setiap hari ngomongin finansial macem-macem, belum lagi online class-nya semakin banyak gitu kan, jadi kayaknya banyak sekali ruang di tahun ini yang justru walaupun memang pandemi, tapi kita mm, jadi belajar banyak sekali, terutama untuk kelangsungan hidup kita gitu kan. mm, mm. Pertama ya soal finansial ini yang penting gitu, dan aku yakin juga banyak sekali parents yang di tahun ini banyak belajar soal finansial, proteksi yang tadinya ya udah deh proteksi dari kantor aja ngapain sendiri gitu kan, Mm, dan tapi mm, mm, mungkin ada yang tiba-tiba kena layoff, dan mungkin ada yang tiba-tiba mm, berkurang mm, gajinya dan aduh kayaknya aku pindah kerja, atau justru mm, keasikan mm, dengan side hustle-nya, mm, ya kan. mm, Side mm. hustle sekarang nih Betul. dengar-dengar katanya penghasilannya lebih besar dari penghasilan utama, jadi pasti nih di tahun depan mungkin aja trennya pada keluar dari pekerjaan utama kali ya. Bisa jadi juga. Jadi karena memang aku percaya banget ya, sekarang ini Mm-mm. kan memang setiap orang tuh akan ada istilahnya tuh kalau bahasa ekonominya opportunity cost. Apa sih maksudnya Mm-mm. opportunity cost? Jadi let's say gini, kalau misalnya kita sekarang dicolek sama side hustle. Terus colekan side hustle, wih, kok kayaknya menarik banget ya pas segala macam ini itu. Terus tadi Bumin bilang, waduh ya udah deh 2021 aku fokus pada side hustle. Dan di situ ada opportunity cost. Apa aja? Yaitu berbagai benefit-benefit yang biasa kita dapetin dari kantor tempat kita Kantor. bekerja, Mm-mm. pelatihan-pelatihan dan lain-lain itu kan akan hilang dan it's your opportunity cost. Tapi di lain pihak Mm-mm. dan kita tahu gitu kan kita akan dapetin apa. Atau sebaliknya gitu kan, misalnya let's say kita mau berpindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, itu juga pasti ada opportunity cost. Jadi yang aku saranin untuk setiap parent adalah before you make decision apapun itu, please timbang-timbang kanan dan kirinya gitu loh, supaya bener-bener kita tuh istilahnya tuh tidak hanya terpaku pada misalnya oh ya kejadian Mm. 1 bulan 2 bulan gitu, itu menjadi patokan kita untuk 12 bulan ke depan di 2021. Waduh repot itu kalau kayak gitu, apalagi kalau udah parent gitu kan, karena udah ada anak di situ, udah Iya. ada tanggung jawab. Jadi kita bener-bener take decision bener-bener yang lebih mindful lah, kira-kira gitu. Oke, Mbak, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, Mm-mm. aku kasih dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari followers kita. Nih, Ya. Mbak Prita, bijakkah kita memulai bisnis Mm-mm. rumahan padahal dana darurat belum terkumpul seluruhnya? Atau bahkan mungkin menipis Nah, ya, ada beberapa kasus mm-mm. yang justru menipis. Nah, Mm-mm. gimana, bijakkah memulai bisnis rumahan? Oke, kalau misalnya kamu tidak keluar dari pekerjaan yang ada sekarang, jadi memang tujuannya berbisnis rumahan karena ingin Mhm. mencoba mengkeran penghasilan yang baru, itu sangat bijak. Karena itu artinya we are trying to get the cash flow. Dengan kita berbisnis, kita berharap muncullah cash flow itu. Makanya syaratnya harus 4E tadi. Jangan malah Mhm. buang duit untuk nambah modal-modal ina itu. Nah, itu yang nggak yakin balik modal nih nanti kakak gitu ya. Jadi mendingan apa yang udah ada, then you do something gitu kan. Itu Mhm. banyak banget sih contohnya ya. Seperti kayak temannya Bumin, saudara aku juga kan Mhm. sekarang yang sedang berbisnis tanaman gitu misalnya, siapa tahu sekarang lagi viewing gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya memanfaatkan apa yang sudah ada di rumah. Ya. Jadi nggak usah sampai kayak nambah modal besar yang baru. Karena kita coba usahakan manfaatkan apa yang ada dan artinya kita menambah cash flow. Tapi kalau untuk melakukan itu, kita sampai butuh untuk invest dulu nih, ini itu gitu. Nah, itu yang aku khawatir nggak balik modal gitu.
Bener sih, takutnya cuma jadi ikut-ikutan tren saat ini aja semua orang Mm-mm, berbisnis sehingga dia merasa, oh kalau gitu modalnya harus ditambah nih. Misalnya nih ya, mm-mm. ada temen Yes. aku juga yang baru bisnis, terus dia mau ganti food processor makanannya karena Oh menurut dia, oh baiklah. sekarang udah lumayan nih pesanannya udah lumayan banyak, kayaknya udah saatnya Mm-mm, deh waktu ganti food processor yang lebih mm-mm, canggih sehingga dia bisa mm-mm, jualan lebih banyak gitu kan. Nah, mm-mm. itu mungkin bisa jadi hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, karena Yap. sebenarnya bisnis rumahan tuh bukan berarti harus kasih modal yang besar lagi buat menjalankan bisnis ini gitu. Justru memanfaatkan apa yang ada di rumah dulu semaksimal mungkin untuk dapat pemasukan yang lebih banyak gitu kali ya Mbak ya. 100. Nah, nih Mbak ada pertanyaan lagi nih. Mm-mm, Mbak Prita, mana yang harus saya dahulukan, membayar mm-mm. hutang atau mengumpulkan dana darurat saat pandemi ini? Oke, Nah, nah hutang dan dana darurat. ini menarik banget nih karena gini, it is the battle between kita nanti ends up dengan seperti apa. Ends up tuh maksudnya kita nanti berakhirnya dengan gimana. Mhm. Kalau kita misalnya pangkas semua utangnya dan kita ends up nggak punya sama sekali cash, itu salah. Hmm. Kalau misalnya kita pilih untuk kita menambah dana darurat, tapi utang kita bertumpuk hingga memakan misalnya cicilannya setengah dari gaji kita, itu juga salah. So, gimana dong Hmm. solusinya? Semua orang pada nanya kayak begitu sama aku. Dan yang kita lakukan adalah utangnya kita bedah dulu apa aja. Oke? Yang kita harus lunasin adalah Mhm. cicilan-cicilan yang sifatnya cicilan online, cicilan yang memang mungkin barangnya tuh tidak naik nilainya. Artinya di luar cicilan rumah, mungkin di luar cicilan kendaraan, nah itu yang kita jadi fokus. Itu yang harus kita pangkas. Nah, kalau rumah, kendaraan, nggak apa-apa deh, terus dicicil selama kita jadi juga bisa membangun dana darurat. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman semua parents juga bisa tahu nih, mana duluan, utangnya atau dana daruratnya. Tapi apapun pilihan kita, Mhm. pastikan kita harus punya dana darurat minimal bantalannya tuh 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Otomatis kalau misalnya, aduh Mbak udah nggak tahu nih dapat dari mana lagi, ya udah coba aja lihat di rumah apa yang bisa dijual gitu kan ya. Nah, itu jadi dana darurat kita. Bener sih, aku juga pas awal-awal pandemi justru Mm-mm, karena mungkin punya lebih banyak waktu di rumah buat beberes gitu ya, mm-mm. jadi aku jual-jualin tuh baju-bajuku jadi pre-love. Nah, sampai Ih, sekarang jadi aku ketagihan ya kan lumayan. Jadi kan. lemariku kosong, habis itu tapi aku Mm-mm. beli belanja lagi, Mbak. Itu salah nggak sih sebenarnya kayak gitu? Local Soalnya dia product udah boleh, local lokal product produk boleh. boleh, boleh, local product boleh. Itu namanya recycling our local product gitu ya. Oke, soalnya ada pertanyaan yang masuk juga nih di kolom Mm-mm, komen ya. Mbak, aku mm-mm, juga suka jualan online, tapi hasilnya mm-mm. masih suka kepake buat jajan gitu. Gimana tuh jadinya? Nggak nyimpen ya? Nggak nyimpan. Jadi jangan, karena niat kita untuk Hmm. jualan online itu adalah please ensure kita buat nambah dana darurat. Jadi Hmm. ibaratnya nih, kalau misalnya dana darurat kita belum cukup, berarti kita kan butuh cash flow nih, supaya dana darurat kita dijadikan cukup. Maka kita berusaha itu supaya bisa menambal si dana darurat. Nah, kalau dana daruratnya nanti sudah terkumpul, ya kita tetap usaha dong. Namanya juga kita membuka keran penghasilan yang baru. Nah, itu akan lari ke Ya. investasi. Karena dana darurat dan investasi Oke. two different things. Jadi dia akan lari ke investasi dan dia juga akan lari ke uh, itu beli-beli local product. Nah, aku tuh juga senangnya begini ya, orang yang Hmm. berbisnis tuh kan dia pasti butuh ini kan, apa modal apa bukan apa sih kayak semacam cost of goods sold-nya lah. Hmm. Apa bahan baku. Nah, aku ngarepin bahan bakunya juga itu sourcingnya juga dari sesama pemilik lokal produk. Kira-kira tuh kayak gitu. Jadi makin naik lah perekonomian Saling kita. support ya gitu sama-sama lokal. Exactly, Oke, yes. nah nih Mbak, kalau untuk di tahun 2021 kita misalnya Mm-mm, melihat di tahun mendatang belum jelas gitu mm-mm, ya kondisinya, kayak pekerjaan mungkin mm-mm, ada yang masih kehilangan, mau apply kerja lagi belum diterima, atau mm-mm, misalnya gaji belum tahu kapan normalnya karena selama ini kepotong. mm-mm. Kira-kira nih Mbak dari situasi tersebut, kira-kira pos apa yang harus kita perhatikan dalam cash flow di tahun depan? Oke, jadi di dalam cash flow kita sebenarnya kan ada orang ya, kalau aku bedah nih, ada yang berhasil Mm-mm. berhemat, ada yang tidak berhasil berhemat. Nah, Nah, siapa sih sebenarnya yang berhasil berhemat? Rupanya, jadi kita tuh harus tahu bahwa ada 5 nih penyebab pengeluaran kita tiap bulannya yang cukup besar. Belanja, cicilan, traveling, hangout, hobi. Oke, nah mhm. orang yang sanggup untuk berhemat di masa pandemi adalah mereka yang disiplin gak traveling dan gak hangout. Itu pasti berhemat.
Bener. Waduh, dikit. Kalau staycation tipis-tipis gimana tuh Mbak masuknya apa ya? Itu berarti dia tidak berhemat karena tetap keluar untuk travelingnya. Nah, sekarang kalau misalnya dia sanggup berhemat, maka penghematan itu sebaiknya dia taruh buat satu, dana darurat. Kalau dana darurat sudah cukup, kedua, proteksi asuransi. Karena aku yakin orang banyak yang mengesampingkan itu. Orang biasanya langsung loncat ke Benar. investasi. Padahal, aku selalu bilang, kalau kamu nggak punya proteksi, kamu akan mantap manis. Tahu nggak mantap Apa manis tuh? apaan? Apa tuh Mbak? Makan tabungan, makan investasi. Kok Iya juga ya. ketawa sih? Iya dong. Maksudnya lo udah kumpulin tabungan capek-capek, kumpulin investasi capek-capek, tiba-tiba ada yang sakit, ada yang apa, nggak punya asuransi, ya mateng aja, diambilin aja itu semua tabungan dan investasinya. Kan sesederhana itu gitu loh. Jadi memang itu memang it's apa ya, itu ada urutannya gitu loh. Lalu kemudian kita dan ke investasi. Nah, sekarang gimana untuk mereka-mereka yang ternyata sekarang nih nggak sanggup untuk berhemat? Itu sebenarnya orang-orang yang dari dulunya tuh udah jarang travel, jarang hangout, Bumin. Jadi emang dia kerjaannya hobinya tuh ya belanja, dia punya cicilan, dia punya hobi, makanya dia nggak bisa berhemat. Nah, untuk yang kayak begini di tahun 2021, you really really need untuk take a look into your hobby. Jadi pos pengeluaran hobi. Karena kalau hobinya masih tetap di apa ya, di boost up seperti itu, ya udah, yang nggak bakal ada perubahan, tetap boros terus gitu loh. Jadi emang karena dia juga emang gak travel, dia nggak hangout, ya berarti di hobi nih pasti nih gitu. Hobinya apa nih, perlu dicari tahu gitu. Jadi hobinya coba ya disalurkan, atau mungkin hobinya dibikin jadi jobi gitu. Tahu jobi nggak? Jobi itu Apa tuh? jobs from your hobby. Jadi itu namanya jobi. Jadi itu yes gitu, Oh. itu jobi. Jadi kalau misalnya kita punya hobi apa gitu, kemudian akhirnya kita menghasilkan sesuatu, dan it's a jobi. Jadi kalau emang mau kayak gitu ya silahkan aja lah. Carilah hobimu apa, teman-teman semua, parents, viewers yang hari ini nonton, yang bisa dijadikan earning something, ya udahlah lakukan yang kayak gitu. Yang cuman hobi-hobi nggak menghasilkan, abai dulu lah ya. Gitu. Ya, Kayak contoh nih. berita, misalnya gini, contoh gini. Aku suka banget nonton drakor ya. Nah Ya. sekarang kan jadi hobi nih. Oh iya dong kak, kan aku sekarang jadi hobi nih nonton drama Korea. Nah gimana nih caranya ya supaya si hobi nonton drama Korea jadi jobi? Oh aku bikin konten gitu. Benar, bagus. Ini di kolom komen nih Mbak ada yang bilang hobinya nge-GoFood sama GrabFood. Gimana dong tuh? Oke, kalau kayak gitu mungkin boleh Hmm, ngehobiin hmm. tiap hari. Kamu apa namanya, ada teman yang perlu dibantu nggak? Siapa tahu aja sibuk ya kayak Prita gitu, webinar mulu gitu. Anakku mau makan apa kelewatan gitu kan. Jadi oh mungkin kamu bisa bantuin aku gitu, mesenin GoFood dan GrabFood. Oke, nah Mbak nih terakhir ya Mbak ya pertanyaan dari kita. Ada nggak saran untuk parent semua apa yang Mm-mm. sebaiknya menjadi prioritas keuangan saat ini ataupun menjelang di 2021 supaya lebih aman? Kalau 2020 sekarang ini kondisinya shock, sebenarnya 2021 kita bisa persiapkan kan mental kita Yes, gitu. betul Nah, banget. kira-kira apa nih yang perlu kita prioritaskan dalam keuangan kita? Oke, pertama adalah our earning power. Jadi itu akar dari segalanya. Jadi we need to secure our earning power. Karena dari earning Mm-mm. power dan kita akan bisa punya cash flow. Yang kedua, yang perlu kita perhatiin adalah our Mm. emergency savings. Ini aku nggak bosan-bosan deh ngomong tentang dana darurat. Karena aku perlu mengingatkan. Dan dana darurat tuh bukan tabungan ya, parents. Tetapi dana yang memang kita cadangkan, kita nggak tahu bakal kepakainya buat apa. Lalu yang ketiga, healthcare savings. Kalau misalnya juga parents ada yang ragu-ragu, nggak mau punya asuransi kesehatan, atau nggak mau punya BPJS kesehatan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita mesti Mm-mm. punya tabungan yang memang khusus untuk biaya kesehatan kita. Termasuk misalnya untuk parents yang hobi staycation dan lain-lain, jadi rapid test lah, apa segala macam, itu kan masuk ke situ sebenarnya, nanti pengeluaran-pengeluarannya. Terus yang keempat adalah college fund saving. Apalagi untuk parents yang udah punya anak. Coba dilihat deh Mm-mm. tuh dana pendidikan anaknya seperti apa kabarnya. Karena hidup terus berjalan ya. Anak kita akan tetap sekolah. Jadi itu penting banget buat kita. Dan yang terakhir, things you need to consider adalah your retirement plan savings. Jadi dana pensiun kita apa kabarnya gitu. Karena Mm. meskipun hidup terus berjalan, itu kita tahu bahwa kita tetap nggak mau ada generasi sandwich di kemudian hari. Nah, satu-satunya cara supaya anak kita tidak menjadi Mm. generasi sandwich adalah orang tuanya mesti Mm. punya retirement plan yang baik gitu. Jadi menurut aku di 2021 tuh
Itu adalah 5 pos yang memang penting banget untuk kita perhatiin. Nah, kalau aku boleh kasih tips terakhir nih buat semua parents yang ada Mhm. di sini ya, apa sih sebenarnya yang dari diri kita nih yang perlu kita bawa ke 2021? Pertama, mindset, it's not how much you make, but how much you spend that matters. Itu mindset nomor 1. Supaya semua orang Oke. sadar bahwa gue masih punya kesempatan. Mindset kedua adalah understand your money personality. Ya biarin aja orang lain ada yang boros, ada yang hemat segala macam. Yang penting kita. Dan kita Hmm. ngerti kita tuh sebenarnya punya masalahnya di mana. Beresin diri kita sendiri, tidy up our own life, baru bisa kita tidy up our financial. Yang ketiga, pilih mana? Look rich or be rich. Terserah, boleh pilih kok. Mau kelihatannya tampaknya kaya, tapi taunya apa sih namanya pas aku bedah financial check up-nya, waduh ternyata ini bobrok, Hmm. ya terserah masing-masing maunya gimana gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah always increase your earning power dan create your financial plan. Karena kita cuman sibuk-sibuk nambah pemasukan, tanpa ada plan, itu nantinya juga nggak tahu kemana gitu loh, Bumin. Sayang, nanti ya seperti tadi Bumin bilang, oh udah punya online shop nih, terus menghasilkan, terus dipakai buat jajan, kan sayang gitu. Jadi nggak ada plannya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak untuk pesan-pesannya buat kita semua dan tipsnya. Mudah-mudahan tips ini bukan cuma lewat gitu aja, tapi dicatat ya parents, atau misalnya mau dengerin lagi bisa lihat di IGTV-nya Parent Talk, atau mungkin nanti kita akan masukin juga di YouTube channel karena cuma ada di IGTV selama 24 jam ke depan aja gitu ya. Nah, terima kasih banyak Mbak Prita untuk wejangannya, untuk ngobrol-ngobrol soal finansialnya. Mudah-mudahan kita semua parents udah bersiap di 2021 lebih melihat ada secercah cahaya gitu ya, alias walaupun kondisinya tidak membaik tapi kita udah tahu kita nggak shock-shock amat seperti tahun ini gitu loh. Kalau tahun ini kan shock banget. Shock terapi semuanya tahun ini. Bener banget. Tenang Iya, aja terima. parents, masih akan ada terus Parent Talk dan juga Z Finance yang akan menemani parents dalam merencanakan keuangan. Asik. Terima kasih banyak Mbak Prita. Sehat-sehat selalu, stay safe, dan terima kasih juga yang udah nonton semuanya. See you Mbak Prita. Bye-bye.